Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan belajar bersama mata pelajaran tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 1. Yuk kita belajar dengan penuh semangat. Teman-teman, perhatikan kelinci yang sedang bergerak dan juga kupu-kupu yang sedang terbang berikut ini ya. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan. Mulai dari memenuhi ajakan Beni untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Nah, teman-teman, kira-kira mengapa ya kelinci bisa bergerak ataupun melompat? Yuk kita cari tahu bersama. Di sini ada percakapan Edo dan ayahnya yang sedang berada di kandang kelinci. Edo berkata kepada ayahnya, "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Lalu ayah Edo menjawab, "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia." Edo berkata, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Kita tidak bisa melakukan aktivitas tanpa adanya organ gerak, teman-teman. Kita tidak bisa berjalan, kita tidak bisa berlari, kita tidak bisa makan, dan lain sebagainya. Yuk kita baca teks bacaan berikut ini. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang sangat besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, teks yang kita baca bersama-sama tadi terdiri dari 5 paragraf dan setiap paragrafnya terdiri dari
Satu ide pokok atau gagasan pokok dan dilengkapi dengan kalimat-kalimat pengembang. Apa itu ide pokok, teman-teman? Nah, jadi ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan pokok. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal atau biasanya disebut dengan paragraf deduktif, bisa juga di tengah, dan bisa juga di akhir atau biasanya disebut dengan paragraf induktif. Nah, teman-teman, coba kita lihat contoh bagaimana menentukan ide pokok pada teks bacaan tadi di paragraf pertamanya ya. Nah, ide pokok pada paragraf pertama berada pada kalimat yang pertama, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kemudian kalimat yang selanjutnya berarti menjadi kalimat pengembang. Nah, untuk paragraf selanjutnya, paragraf 2 sampai dengan 5, silahkan teman-teman coba untuk mencari ide pokoknya mana dan kalimat pengembangnya mana. Bisa ditulis pada buku tulis kalian masing-masing. Nah, teman-teman, mari sekarang kita berlatih untuk mengembangkan ide pokok pada kalimat berikut ini ya. Nah, kalimat yang pertama, organ gerak terdiri atas 2 macam. Kita bisa kembangkan menjadi organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Ada organ gerak pasif yaitu tulang. Ada organ gerak aktif yaitu otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Kemudian ide pokok yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Kita bisa kembangkan menjadi organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, berjalan, berlari, dan lain-lain. Kemudian, ide pokok yang terakhir, tanpa organ gerak manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Kita bisa kembangkan menjadi tanpa organ gerak manusia tidak akan bisa melakukan gerakan-gerakan apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut karena organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerak-gerakan, baik gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana. Nah, dari sini kita jadi tahu bahwa ide pokok atau gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Adapun fungsi dari ide pokok yaitu menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Lalu, cara menentukan ide pokok yaitu dengan membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, kemudian menentukan inti dari paragraf tersebut. Nah, inti dari paragraf itulah yang disebut dengan ide pokok atau gagasan pokok atau pikiran utama. Sekian dulu ya teman-teman pemaparan dari Ustazah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat. Ustazah tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.